Ada orang yang selalu berjalan di sampingmu setiap malam, mendengarkan ceritamu, menertawakan leluconmu, tapi tak pernah kau tunggu untuk pulang. Ia tahu posisinya, dan terlalu lama menerimanya. Hingga satu malam, ia memilih berhenti diam. Malam itu, Tarno kembali berjalan di samping seseorang tanpa pernah benar-benar merasa menjadi tujuan. Dan anehnya, justru dari posisi itulah cerita ini dimulai. Ada jenis kebiasaan yang terlihat biasa, tapi perlahan membentuk takdir. Seperti Tarno yang selalu menunggu Prapti di sudut taman kota setiap akhir pekan. Musik akustik murah, lampu kuning yang redup, dan orang-orang yang datang silih berganti dengan cerita mereka sendiri. Tarno hafal pola malam-malam itu. Datang bersama, duduk berdekatan, tertawa secukupnya, lalu berpisah tanpa janji apapun. Selalu begitu. Tidak pernah lebih. Tarno sudah lama tahu posisinya. Ia bukan orang yang dicari ketika rindu datang. Ia hanya tempat singgah, bukan rumah. Teman jalan, teman dengar, teman yang selalu ada ketika waktu senggang terbuka. Dan entah kenapa, ia menerima itu terlalu lama. Seolah menjadi cadangan adalah satu-satunya peran yang pantas ia miliki. Di matanya, Prapti selalu terlihat utuh. Senyumnya ringan, tawanya mudah, dan caranya mendengarkan membuat siapapun merasa dihargai. Tapi Tarno juga tahu, ada kehati-hatian yang rapi tersimpan di balik itu semua. Seperti pintu yang tak pernah benar-benar tertutup, tapi juga tak pernah sepenuhnya terbuka. Malam itu berbeda. Bukan karena hujan atau musik yang lebih merdu, melainkan karena Tarno mulai lelah menunggu keberanian yang tak kunjung sempurna. Setelah pertunjukan usai, mereka tidak langsung pulang. Langkah mereka membawa ke sebuah kedai kecil yang nyaris tutup. Lampunya temaram, kursinya tak banyak, dan udara malam bercampur dengan aroma parfum Prapti yang lembut dan hangat. Tarno duduk dengan tubuh sedikit tegang. Di kepalanya, ia sudah berlatih kalimat-kalimat yang terdengar aman. Kalimat yang tidak akan mengubah apapun. Kalimat yang tidak berisiko. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin ia sadar bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun yang ragu. Tarno memandang Prapti, bukan dengan harapan besar, tapi dengan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu, jika malam ini berakhir seperti biasa, maka ia akan pulang membawa perasaan yang sama seperti sebelumnya. Kosong, tapi terbiasa. Dan di saat itulah, tanpa rencana dan tanpa latihan, sesuatu dalam dirinya runtuh. Bukan keberanian yang gagah, melainkan kelelahan yang jujur. Ia akhirnya membiarkan perasaan itu keluar, tanpa dibungkus kata indah, tanpa perlindungan apapun. Sebuah pengakuan yang selama ini ia takutkan karena bisa mengubah segalanya, atau justru menghancurkannya. Prapti terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi yang bisa dibaca dengan mudah. Bagi Prapti, kalimat seperti itu bukan hal baru. Ia pernah mendengarnya, berkali-kali, dengan akhir yang selalu sama. Janji yang cepat pudar, perhatian yang perlahan hilang. Itulah sebabnya ia belajar berhati-hati. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada kalimatnya, melainkan pada cara Tarno memandangnya. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan untuk dibalas. Hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Seolah Tarno sudah siap menerima apapun konsekuensinya. Prapti melihat seseorang yang tidak sedang mencoba meyakinkan, tidak sedang menawarkan masa depan besar. Hanya seseorang yang memilih jujur meski berisiko kehilangan. Dan disitulah, perlahan, pertahanannya retak. Tarno tidak tahu apa yang Prapti pikirkan saat itu. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya, ia tidak menyesal mengatakan apa yang ia rasakan. Bahkan jika malam itu menjadi akhir, ia sudah berhenti bersembunyi dari dirinya sendiri. Waktu berjalan pelan. Lampu kedai semakin redup. Jalanan di luar mulai sepi. Dan ketika saat berpisah biasanya datang, sesuatu berubah. Prapti tidak segera melangkah menjauh seperti malam-malam sebelumnya. Ada jeda yang tidak biasa. Ada keputusan kecil yang sedang tumbuh. Malam itu, Prapti tidak pulang sendiri. Bukan karena ia yakin segalanya akan baik-baik saja, tapi karena ia ingin memberi ruang bagi kemungkinan. Ia tidak menjanjikan apapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia hanya memilih untuk tidak pergi. Bagi Tarno, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak lagi merasa menjadi cadangan.
tidak juga merasa menang. Ia hanya merasa dipilih untuk pertama kalinya, bukan karena kebetulan, tapi karena keberanian. Malam itu tidak mengubah dunia. Kota tetap sama, musik tetap sederhana, dan kedai kecil itu tetap akan tutup esok hari. Tapi bagi dua orang yang akhirnya berhenti menunggu dan mulai memilih, malam itu menjadi awal yang tenang. Karena terkadang, cinta tidak datang dengan rencana besar. Ia datang ketika seseorang lelah menunggu, dan seseorang lain berani mencoba percaya lagi. Dan mungkin, tidak semua orang perlu pulang sendirian, jika mereka berani tinggal sedikit lebih lama.